Jadi tadi saya baru melaporkan isu perselingkuhan dan perzinahan suami saya, Insanul Fahmi, dan salah satu public figure inisial IR. Begitu. Jadi mohon doanya semoga lancar prosesnya. Saya serahkan ke pihak penyidik, bukti-bukti udah saya kasih tahu ke penyidik. Jadi mohon semoga dilakukan seadil dan sebagai mestinya. Semuanya bohong. Dia gimana ya kalau mau bilang, dia tuh lebih tersakiti gitu loh. Jadi dia berkoar-koar di sosial media, kayak seakan-akan dia itu yang tersakiti, dia yang terjolimi. Padahal aku yang ngerasain. Ya saya juga 1000% yakin itu anaknya Bapak Ridwan Kamil. Karena saya syok tadi lihat di atas hasilnya, sampai saya udah nggak bisa ngomong dan saya udah cukup mau serahin ke ibu aja. Ya. Sobat Sorot, sepanjang 1 tahun terakhir, dunia hiburan tanah air tak hanya diwarnai oleh karya dan prestasi, tapi juga oleh konflik hukum yang menyeret kehidupan pribadi para publik figur ke ruang konsumsi masyarakat luas. Salah satu kasus yang paling menyita perhatian publik adalah konflik antara Inara Rusli, Wadatina Mawa, dan Insanul Fahmi. Kasus ini bermula dari persoalan rumah tangga, namun berkembang menjadi saling lapor ke kepolisian. Lengkap dengan pengakuan, bantahan, hingga bukti yang kini tengah didalami aparat penegak hukum. Menariknya, apa yang terjadi pada Inara dan Mawa bukanlah satu-satunya nih guys. Pola serupa juga tampak dalam kasus Helwa Bahmit dan Habib Bahar bin Smith, di mana pengakuan pernikahan siri, tudingan penelantaran, serta bantahan dari pihak istri sah saling beradu di ruang publik. Bahkan konflik personal yang awalnya disampaikan sebagai pengakuan pribadi, seperti yang dilakukan Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil, justru berbalik arah dan berujung pada proses hukum yang menempatkan pelapor sebagai terlapor. Di edisi Kaleidoskop kali ini, Sorot akan merangkum perjalanan kasus-kasus hukum selebriti yang mewarnai selama 1 tahun terakhir. Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk melihat bagaimana proses hukum berjalan, bagaimana pernyataan publik mempengaruhi persepsi masyarakat, dan bagaimana setiap pihak harus mempertanggungjawabkan ucapannya di hadapan hukum. Bersama saya Dika Aprian, inilah Sorot seputar orang terkenal. Kasus yang melibatkan Inara Rusli, Wadatina Mawa, dan Insanul Fahmi terus mengalami perkembangan signifikan sepanjang tahun ini. Konflik yang bermula dari persoalan rumah tangga tersebut kini semakin kompleks, seiring munculnya pernyataan terbuka dari masing-masing pihak. Perkara ini mencuat pada akhir November 2025 ketika Wadatina Mawa melaporkan Inara Rusli ke Polda Metro Jaya atas dugaan perselingkuhan dan perzinahan dengan suaminya, Insanul Fahmi. Dalam laporannya, Mawa mengaku telah menyerahkan sejumlah barang bukti, termasuk rekaman CCTV dan keterangan saksi. Tak lama setelah laporan tersebut, Insanul Fahmi akhirnya tampil ke hadapan publik. Dalam sebuah konferensi pers, Insanul memberikan klarifikasi terkait hubungannya dengan Inara Rusli. Ia mengakui telah menikah siri dengan Inara dan menyebut pernikahan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan bersama. Pernyataan Insanul itu pun menambah panjang polemik sekaligus memicu reaksi beragam dari publik. Di satu sisi, pengakuan tersebut dianggap sebagai pembelaan diri, namun di sisi lain justru membuka pertanyaan baru terkait keabsahan dan kronologi hubungan yang dijalani. Sementara itu, Inara Rusli sempat mengambil langkah hukum dengan melaporkan balik Insanul Fahmi atas dugaan penipuan dan tipu muslihat. Inara mengaku merasa dibohongi terkait status pernikahan Insanul dan menyebut dirinya sebagai pihak yang dirugikan. Namun, di tengah proses hukum yang masih berjalan,
muncul perkembangan mengejutkan. Marissa Icha dan kuasa hukum Inara Rusli secara resmi menggelar konferensi pers dan menyatakan mengundurkan diri dari pendampingan hukum terhadap Inara. Keputusan tersebut diambil dengan alasan profesional dan internal tanpa merinci lebih jauh detail persoalan yang melatar belakanginya. Mundurnya kuasa hukum tersebut menimbulkan spekulasi baru di tengah publik. Namun, hingga saat ini, Inara Rusli belum memberikan pernyataan lanjutan secara langsung terkait langkah hukum berikutnya yang akan ia tempuh. Pihak kepolisian sendiri menyatakan bahwa seluruh laporan yang masuk, baik dari Wardatina Mawa maupun dari Inara Rusli, masih dalam tahap penyelidikan. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, sementara barang bukti terus didalami oleh penyidik. Hingga akhir tahun, konflik antara Inara Rusli, Wardatina Mawa, dan Insanul Fahmi masih belum menemui titik akhir. Kasus ini pun menjadi salah satu contoh bagaimana persoalan personal dapat berkembang menjadi perkara hukum yang panjang, sekaligus konsumsi publik yang luas. Jadi tadi saya baru melaporkan isu perselingkuhan dan perzinahan suami saya, Insanul Fahmi, dan salah satu public figure inisial IR. Begitu. Jadi mohon doanya semoga lancar prosesnya. Saya serahkan ke pihak penyidik, bukti-bukti udah saya kasih tahu ke penyidik. Jadi mohon semoga dilakukan sebagai seadil dan sebagai mestinya. Ya, dikasih. Ya, tanggal 7 Agustus. Ada dua keluarga. Oh enggak, dari keluarga Inara aja. Karena kan kita laki-laki nggak perlu wali ya. Kakak, katanya informasinya apa? Iya, enggak abangnya dia lah. Polemik rumah tangga yang melibatkan Helwa Bahmid dan Habib Bahar bin Smith menjadi salah satu konflik paling menyita perhatian publik sepanjang tahun ini. Kasus ini kembali membuka perbincangan panjang tentang pernikahan siri, tanggung jawab suami, serta perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Konflik bermula ketika Helwa Bahmid secara terbuka mengaku telah menikah siri dengan Habib Bahar. Dalam berbagai pernyataannya, Helwa menyebut pernikahan tersebut dilakukan secara sah menurut agama dengan janji-janji yang disampaikan sebelum dan sesudah akad. Namun, seiring berjalannya waktu, Helwa mengaku tidak mendapatkan hak-haknya sebagai istri. Ia menuding adanya penelantaran, minimnya nafkah, serta tekanan psikologis yang harus ia alami selama menjalani rumah tangga tersebut. Helwa juga mengungkap bahwa dirinya harus menanggung berbagai kebutuhan hidup dan proses persalinan tanpa pendampingan yang memadai. Pernyataan Helwa tersebut memicu reaksi keras dari pihak Habib Bahar. Melalui istri sahnya, Fadluin Balgoets, tudingan penelantaran itu dibantah tegas. Fadlun menyatakan bahwa Habib Bahar tetap menjalankan kewajibannya, baik dalam bentuk nafkah rutin, tempat tinggal, maupun kebutuhan lainnya. Dalam keterangannya kepada media, Fadlun menjelaskan bahwa sejak awal pernikahan siri tersebut, Habib Bahar telah menyediakan rumah, kebutuhan rumah tangga, serta pendampingan spiritual. Bantahan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang dinilai tidak sesuai dengan fakta. Fadlun juga menegaskan bahwa dirinya sebagai istri sah mengetahui keberadaan Helwa dan menyebut tidak ada upaya penelantaran sebagaimana yang dituduhkan. Pihak keluarga Habib Bahar pun menyatakan siap memberikan bukti apabila diperlukan dalam proses hukum. Di sisi lain, Helwa Bahmid bersama kuasa hukumnya membantah pernyataan tersebut. Helwa menegaskan bahwa apa yang ia sampaikan merupakan pengalaman pribadi yang ia alami secara langsung. Ia mengaku berbicara ke publik bukan untuk mencari sensasi, melainkan untuk memperjuangkan kejelasan status hukum dirinya dan sang anak.
Helwa sempat berencana akan menempuh langkah isbat nikah sebagai upaya mendapatkan pengakuan negara atas pernikahan yang dijalaninya. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin hak-hak perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan siri. Polemik ini pun memicu diskusi luas di tengah masyarakat. Banyak pihak menilai lemahnya posisi hukum perempuan dalam pernikahan yang tidak tercatat, serta pentingnya tanggung jawab dan keterbukaan sejak awal membangun rumah tangga. Hingga akhir tahun, konflik antara Helwa Bahmid dan Habib Bahar bin Smith belum menemui titik akhir. Kedua pihak tetap pada pendiriannya masing-masing. Kalau masalah penelantaran, kayaknya terlalu berlebihan. Penelantaran ini kan kalau ini pada saat awal menikah itu kan ditelantarin kadang-kadang ada pada saat sudah menikah, tapi kalau posisinya iya, kalau itu nanti saya nanya tapi langsung kayak Semuanya bohong. Dia gimana ya kalau mau bilang, dia tuh lebih tersakiti gitu loh. Jadi dia berkoar-koar di sosial media, kayak seakan-akan dia itu dia yang tersakiti, dia yang terjolimi, padahal aku yang ngerasain. Pemirsa, setelah kita menyoroti konflik rumah tangga yang menyeret sesama publik figur, kini Sorot Kaleidoskop mengajak Anda melihat sebuah kasus yang skalanya jauh lebih luas nih guys. Kasus yang bukan hanya berdampak pada kehidupan pribadi para pihak, tapi juga mengguncang kepercayaan publik karena melibatkan nama seorang tokoh nasional yang selama ini dikenal memiliki citra keluarga harmonis dan karir politik yang stabil nih guys. Berawal dari sebuah pengakuan mengejutkan dari seorang perempuan bernama Lisa Mariana yang mengklaim memiliki anak dari Ridwan Kamil. Kabar ini dengan cepat menyebar dan memicu perdebatan besar di ruang publik. Kasus ini tak hanya berbicara soal benar atau salah, tapi juga memperlihatkan bagaimana satu pengakuan di ruang publik dapat berdampak panjang nih guys. Gak hanya bagi yang dituduh, tapi juga bagi keluarga, pasangan sah, dan orang-orang terdekat yang ikut terseret. Lebih jauh lagi, konflik ini berdampingan dengan ujian berat dalam rumah tangga Ridwan Kamil dan Atalia Praratya. Di tengah sorotan publik dan proses hukum, keduanya juga menghadapi persoalan pribadi yang tak kalah menyakitkan nih guys. Kasus ini bermula ketika Lisa Mariana secara terbuka mengaku memiliki seorang anak dari Ridwan Kamil. Pengakuan tersebut sontak menghebohkan publik dan menjadi perbincangan luas di media sosial maupun media nasional. Dalam berbagai pernyataannya, Lisa menyebut adanya hubungan di masa lalu yang kemudian menghasilkan seorang anak. Klaim tersebut membuat nama Ridwan Kamil yang saat itu masih aktif sebagai tokoh publik nasional berada di bawah sorotan tajam masyarakat. Namun, Ridwan Kamil secara tegas membantah tuduhan tersebut. Melalui pernyataan resmi, ia menyatakan tidak pernah memiliki hubungan seperti yang diklaim, serta menegaskan bahwa pengakuan Lisa Mariana tidak berdasar secara fakta maupun hukum. Seiring berjalannya waktu, proses hukum pun mulai berbicara. Pernyataan yang disampaikan Lisa Mariana tidak dapat dibuktikan secara hukum. Justru kasus ini berbalik arah ketika Lisa Mariana ditetapkan sebagai tersangka atas 2 laporan hukum yang dilayangkan terhadapnya. Penetapan tersangka tersebut menjadi titik balik besar dalam kasus ini. Publik yang sebelumnya terfokus pada pengakuan awal, kini mulai melihat bagaimana proses hukum bekerja dan memisahkan antara pengakuan personal dengan pembuktian hukum. Di sisi lain, tekanan yang dihadapi Ridwan Kamil tidak berhenti pada persoalan hukum semata. Kehidupan rumah tangganya bersama Atalia Praratya
turut menjadi perhatian. Atalia diketahui mengajukan gugatan cerai. Sidang perdananya digelar di tengah suasana duka keluarga. Sidang tersebut bertepatan dengan wafatnya kakak kandung Atalia Paratya, sebuah kondisi yang menambah beban emosional di tengah sorotan publik yang begitu besar. Meski demikian, baik Ridwan Kamil maupun Atalia memilih untuk bersikap tertutup dan menyerahkan seluruh proses kepada hukum dan jalur yang berlaku. Tak ada pernyataan berlebihan, tak ada pula upaya membangun opini di ruang publik. Karena saya tidak mengetahui, maka semua yang pernah ramai itu semua adalah dana pribadi, ya, dana pribadi sendiri, jadi tidak ada hubungan dengan perkara yang dimaksud, kira-kira begitu. Tapi termasuk dimensi yang... Ya, semuanya dana pribadi, Mas. Nanti itu yang menjadi kebenaran yang saya sampaikan. Iya, saya juga 1000% yakin itu anaknya Bapak Ridwan Kamil. Karena saya syok tadi lihat di atas hasilnya, sampai saya udah nggak bisa ngomong dan saya udah cukup mau serahin ke ibu. Ya. Berduka cita atas wafatnya. Sakit apa sih? Bu, sebelumnya mohon maaf, jadi ada persidangan kenapa tidak hadir? Mungkin kenapa tidak hadir? Pemirsa, 3 kasus rumah tangga yang kita rangkum dalam Kaleidoskop Sorot kali ini, mulai dari konflik Inara Rusli dengan Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi, polemik Helwa Bahmid dengan Habib Bahar bin Smith, hingga perkara Lisa Mariana dan Ridwan Kamil memperlihatkan satu kesamaan yang tak bisa diabaikan. Ketiganya bermula dari persoalan personal, namun berkembang menjadi konsumsi publik, bahkan berujung pada proses hukum yang panjang dan melelahkan. Di titik ini, rumah tangga tak lagi hanya menjadi urusan 2 atau 3 orang, melainkan turut melibatkan aparat penegak hukum, opini masyarakat, dan tekanan media. Dari kasus Inara, publik belajar bahwa perbedaan versi cerita dapat menciptakan polemik berkepanjangan, terlebih ketika disampaikan secara terbuka di ruang publik. Sementara dalam konflik Helwa dan Habib Bahar, kembali muncul perbincangan serius tentang tanggung jawab, komitmen, serta posisi hukum perempuan dan anak dalam pernikahan yang tidak tercatat secara negara. Adapun kasus Lisa Mariana dan Ridwan Kamil menjadi pengingat bahwa satu pengakuan yang disampaikan ke publik tanpa pembuktian hukum yang kuat dapat membawa konsekuensi besar, bukan hanya bagi pihak yang menyampaikan, tapi juga bagi keluarga dan orang-orang terdekat yang ikut terdampak. Kaleidoskop tahun ini mengajak kita semua untuk lebih bijak menyikapi setiap informasi, menahan diri dari penghakiman, serta memberi ruang bagi proses hukum untuk berjalan sebagaimana mestinya, karena pada akhirnya kebenaran bukan ditentukan oleh siapa yang paling lantang bersuara, melainkan oleh apa yang dapat dibuktikan secara sah. Saya Diki Aprian pamit, saksikan terus Sorot setiap Sabtu dan Minggu hanya di YouTube Star Pro Indonesia.